Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kita masih membahas masih adakah kemungkinan penurunan usulan biaya haji tahun 2022. Lalu bagaimana dengan desakan penambahan kuota dari calon jemaah yang sudah menanti sejak 2020 lalu? Kita masih bersama dengan Pak Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji dari Kemenak, Pak Firman Nur, ini Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI dari Ampuri, dan juga Pak Aceh Hasan Sajili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Golkar. Saya ke Pak Hilman lagi. Pak Hilman, jadi ini yang 2020 udah pasti berangkat kalau Arab Saudi membuka keran ibadah haji tahun ini? Ya, tentu sebagaimana skenario yang kita miliki, ya, bila dibuka haji tahun ini, maka yang akan diberangkatkan adalah jamaah haji yang tidak berangkat pada tahun 2020. Dan itu juga ada kategori tertentu, termasuk tidak menarik ya dananya. Dulu kan ada juga yang membatalkan. Ya. Nah, jadi adalah jamaah haji tahun 2020. Namun saya ingin mengingatkan juga bahwa dan memberikan pesan tentu saja kepada jamaah haji tahun 2020 untuk siap-siap berangkat tahun ini dan siap-siap juga berangkatnya tahun depan. Karena ini semua tergantung kepada jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk tahun ini. Andaikan diberikan 100%, maka mudah-mudahan semuanya bisa berangkat. Gitu kan? Nah, tetapi kalau diberikannya tidak penuh 100%, nah apakah 75% atau 50%, tentunya ya sebagian dari jamaah itu akan bergeser berangkatnya menjadi tahun depan. Nah, ini juga akan tentu kami sampaikan kepada publik ya, termasuk kepada mitra-mitra kami, skenario apa yang akan kita lakukan ya di dalam menentukan jamaah yang akan berangkat tahun ini. Yang jelas tahun 2020. Oke, tapi kalau yang kemudian kuota yang dibuka oleh Arab Saudi hanya 75% atau hanya 50%, bagaimana kemudian memilah jemaah tahun 2020 mana yang bisa berangkat, mana yang tidak? Apakah ada ketentuan secara umur misalnya atau seperti apa? Untuk usia, alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah disinggung secara khusus oleh Kerajaan Saudi Arabia, baik untuk umroh ataupun haji, karena mereka betul-betul menghargai ya, termasuk para lansia yang sudah menunggu begitu lama untuk berangkat haji. Nah, terkait dengan mekanisme, bagaimana nanti memilihnya, nanti akan kami sampaikan kepada publik. Ya. Seperti apa kriterianya, ya, modelnya, peraturannya, karena itu harus dibuat peraturan tersendiri ya. Dari jumlah, untuk memilih jumlah 50% ataupun 75% dari jamaah tahun 2020 itu. Baik, saya ke Pak Aceh. Pak Aceh, kan kalau kita lihat dari anggaran yang sekarang dari 45 bisa ke 42 itu kan kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi, ada penerapan prokes yang dihilangkan dalam rincian biaya. Bagaimana skenarionya kalau ternyata di waktu terakhir di Arab Saudi kembali menerapkan prokes? Karena kan kalau kita lihat faktanya sekarang angka sebaran COVID di Cina pun sekarang kembali meningkat saat ini. Bagaimana kemudian ketika ada perubahan seperti itu mekanismenya? Kembali naikkah? Iya, tentu saya kira ini kan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kebutuhan dari protokol kesehatan. Jadi ketika memang jamaah kita, ya tentu kewajiban negara adalah memastikan keselamatan dan kesehatan calon jemaah haji itu. Jangan sampai kita tentu akan mengikuti kaidah atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh WHO ya. Dan karena itu tentu kita harus menyesuaikan dengan hal tersebut. Baik. Termasuk kemungkinan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan yang harus dipenuhi di dalam pembiayaan haji itu. Pak Aceh, kalau terakhir saya berbincang sama Pak Yandri bilang ada kemungkinan dari angka 42 yang sudah dipangkas dari biaya prokes itu masih bisa ditekan lagi, artinya masih bisa turun lagi. Sangat mungkin, sangat mungkin. Kami akan berusaha untuk memastikan ya bahwa setiap komponen biaya yang dibutuhkan di dalam konteks penyelenggaraan haji ini betul-betul bisa diperhatikan secara seksama oleh kami gitu ya. Tidak boleh misalnya tidak sesuai dengan ketentuan yang disesuaikan dengan harga yang terjadi. Tetapi soal misalnya tadi Pak Firman menyampaikan adanya kenaikan pajak di Arab Saudi, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena kita pun juga harus ikut dengan
apa yang telah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Yang kedua soal kurs mata uang. Oke. Kan tentu berbeda gitu ya dengan antara tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Fluktuasi mata uang dunia kan pasti juga akan mengalami kenaikan. Nah ini semua akan kami hitung, akan kami kalkulasi. Oke. Makanya kami tidak semata-mata setuju saja terhadap apa yang diusulkan oleh pemerintah. Ya, minggu ini, insya Allah hari Senin ini kita akan rapat dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan, make sure gitu loh, bahwa betul enggak kita harus protokol kesehatan dilonggarkan. Bagaimana mitigasi kita. Dan berapa kebutuhan misalnya rumah sakit yang ada di Arab Saudi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini konteksnya adalah Kementerian Kesehatan. Kami juga akan mengundang misalnya ya, apakah diperlukan pulang dari Arab atau sebelum keberangkatan harus di karantina 1 hari gitu ya untuk memastikan kesehatan jamaah, atau sepulang dari tanah suci apakah perlu dipastikan gitu ya bahwa mereka harus di karantina di asrama haji. Ini semua harus dibicarakan secara lebih mendetail, termasuk juga dengan maskapai. Baik. Maskapai tentu kami juga inginnya ya harga yang semurah-murahnya. Itu harapan kita semua Pak Aceh. Betul. Tapi ya kita harus melihat, kita kemarin kami rapat dengan Pak Dirjen pun, saya bilang sebagai Ketua Panja saya akan buka ke publik ya, dan dapat diikuti oleh publik. Misalnya saat ini misalnya pesawat ya. Pesawat kan bukan hanya diikuti oleh Garuda. Siap. Tapi juga Saudi Arabia Airlines, kemungkinan juga Lion juga ikut di dalam proses haji ini, atau misalnya Flynas gitu ya, yang berbiaya rendah gitu ya. Itu semua kita buka ke publik karena ini bagian dari pertanggungjawaban kita terhadap para calon jemaah haji, dan kita harapkan dengan pelayanan yang baik tapi tetap lebih efisien gitu. Itu semua kemungkinan itu akan kita bahas gitu, Mbak. Oke, saya ke Pak Firman. Pak Firman, antrian haji kita kan sampai puluhan tahun. Biaya haji makin lama makin mahal. Harapan calon jemaah haji bagi pemerintah seperti apa? Jadi gimana nih? Iya, karena ini sebuah keniscayaan Mbak Livi, karena memang saat ini dengan kuota terbatas, kemudian peningkatan pendaftaran baru semakin meningkat, dan apalagi dalam 2 tahun ini tidak ada keberangkatan. Yang pertama adalah mungkin kita sukseskan dulu pada Haji 1443 Hijriah atau 2022 ini bisa berangkat. Ini akan berdampak sekali pada pengurangan kuota tunggu yang semakin panjang. Yang kedua, bersamaan dengan itu, visi Saudi dengan 2030, itu perlu kita dukung, dan itu menjadi kesempatan kita bersama, karena di antara target pemerintahan Saudi Arabia adalah meningkatkan kapasitas haji yang datang sampai 10 juta dalam per tahun di 2030. Sedangkan saat ini sebelum pandemi baru 2,7 juta. Jadi masih banyak potensi untuk kita sebagai negara muslim terbesar di dunia untuk mengajukan penambahan kuota ke Saudi Arabia. Dan kita berharap juga kita sama-sama mendukung. Intinya sebetulnya matching. Keinginan kita menambah kuota dan Saudi juga menambahkan kapasitas. Nah, ini perlu diplomasi yang jelas. Uji coba di tahun 2022 ini adalah apakah Indonesia masih tetap menjadi negara yang mendapatkan kuota terbesar di dunia. Itu yang paling penting. Itu harapan kita semua. Karena status kita sampai saat ini adalah muslim terbesar di dunia, dan harusnya secara kesepakatan OKI kita mendapatkan porsi yang terbesar. Oke, itu harapan kita semua Pak Firman, tapi tentu kita tunggu bagaimana kerja kerasnya Pak Hilman untuk memastikan semua jemaah haji yang sudah mengantri dari tahun 2020 ya Pak Hilman ya bisa berangkat tahun ini, dan juga bagaimana kita tunggu kerja keras Pak Aceh dan kawan-kawan dari Komisi 8 untuk menekan biaya haji supaya jangan terlalu mahal-mahal kira-kira. Itu harapannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Hilman Latif, Dirjen Penyelenggara Umroh dan Haji dari Kemenak, Pak Firman Nur, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI Ampuri, Pak Aceh Hasan Sajili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Golkar.